Siapa aja nih Pak yang mengikuti program pendidikan pelatihan di rumah sakit jiwa ini? Oh ya, hari ini saja kita sudah punya 22 institusi pendidikan. 22 institusi pendidikan kesehatan. Yang ber-MOU sama kita. Kalau sudah ber-MOU tentu breakdown-nya nanti dia akan praktek tempat kita. Yang menariknya Mbak, kalau dulu kita melanjutkan pendidikan keluar, kita praktek keluar. Tapi hari ini dari Sumbar ke tempat kita praktek. Wih, luar biasa. Padahal Sumbar kan juga punya rumah sakit jiwanya. Kemudian Kepri ke tempat kita. Wow. Nah, artinya kita dua provinsi. Ya, jadi kita juga patut berbangga. Tapi dalam konteks berbangga kita juga harus mempersiapkan diri. Gitu. Iya, benar sekali. Memperbaiki dan mempersiapkan. Siap, ya, Pak, betul. Wow, luar biasa nih Rumah Sakit Jiwa Tampan nih. Yang dulu kalau kita lihat Rumah Sakit Jiwa Tampan ini waktu saya masih SMP atau SD lah ya. Tahun 2000-an ya Pak ya. Ini kan agak-agak tidak terlihat ya. Masyarakat sekitar tuh mikirnya ini memang khusus untuk DGJ aja. Betul sekali, Mbak. Nah, sekarang juga ada pusat pendidikannya di dalamnya. Nah, ini cocok nih buat Sobat Kominfo nih yang mau praktek ya Pak ya. Mau praktek. Magang praktek bisa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan. Sudah lengkap ya Pak ya. Insya Allah. Berakreditasi A ya Pak. Iya. Nah tuh 2 provinsi loh datang ke Rumah Sakit Jiwa. Wow, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Dwi Diana Putri. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Zulkifli Eskep MH, yaitu sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan. Nah, dan kita bakalan ngobrol seru nih dengan topik Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kesehatan jiwa. Nah, selamat pagi Pak Zulkifli. Selamat pagi Bu Icut. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dipanggil Ibu, Pak. Oh iya. Icut aja, Mbak Icut juga Mbak boleh. Icut. Tua sekali ya kalau dipanggil Ibu. Oke, Pak Zulkifli ini menjadi PLT Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan. Benar. Nah, udah berapa lama nih Pak? Oh ya, lebih kurang 1,5 bulan. 15 Mei kemarin. Oh, 1,5 bulan. Nah, dalam 1,5 bulan gimana nih Pak perasaannya nih Pak? Oh ya, PLT nih. Ya kita prinsipnya PLT itu bagaimana proses organisasi itu berjalan. Ya kita siap mengembangkan yang sudah ada dan operasional tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan dengan baik. Oke, selamat ya Bapak Zulkifli ya. Nah, kita dengan topik Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kesehatan jiwa nih Pak. Benar. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang bakal dikulik-kulik tentang Rumah Sakit Jiwa Tampan supaya masyarakat atau Sobat Kominfo yang ada di rumah itu memikirnya Rumah Sakit Jiwa Tampan ini bukan tempat orang apa sih? Dirawat saja. Gangguan jiwa ya? Iya, OGJ ya? ODGJ. ODGJ ya, bukan gitu. Pelayanan jiwa saja. Iya, nah pertanyaan pertama nih Pak. Nah, apa yang membuat Rumah Sakit Jiwa ini unggul dalam bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan? Baik, sebelum saya menjawab itu saya ingin bercerita secara kedudukan dari Rumah Sakit Jiwa itu sendiri. Kita ketahui bahwa Rumah Sakit Jiwa itu adalah unit layanan bersifat khusus dan dia itu di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Nah, di bawah Dinas Kesehatan itu ada 3 rumah sakit jiwa, Rumah Sakit Arif Muhammad dan Kota Bumi. Nah, di samping itu terkait dengan pertanyaan Mbak Icut tadi, Rumah Sakit Jiwa ini karena dia rumah sakit kekhususan, tentu satu-satunya rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi Riau ini tentu Rumah Sakit Jiwa. Nah, di samping itu Rumah Sakit Jiwa ini juga merupakan rumah sakit tipe A. Nah, namun dia tetap di bawah koordinasi kesehatan. Nah, tapi dalam konteks sebagai rumah sakit pendidikannya, tentu kita Rumah Sakit Arif Muhammad sebagai rumah sakit pendidikan utamanya. Nah, mungkin itu. Berarti kalau untuk keunggulan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan sendiri? Keunggulan karena dia adalah merupakan kekhususan dan dia tidak ada tempat praktek klinik kejiwaan di rumah sakit lain. Tentu Rumah Sakit Jiwa satu-satunya tempat tujuan bagi peserta didik para perguruan tinggi di bidang kesehatan untuk melakukan praktek
klinik di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Ya, khusus untuk kejiwaan ya khusus untuk kejiwaannya. Kejiwaan. Iya. Oke, mungkin program pendidikan nih dan pelatihan apa aja yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Jiwa ini? Oh ya, Rumah Sakit Jiwa ini sebagaimana kita ketahui tidak hanya satu profesi saja. Nah, di bidang kesehatan itu ada kedokteran, ada keperawatan, ada gizi, ada fisioterapi, psikologi, kemudian rekam medik, dan juga termasuk adik-adik kita, siswa SMK Kesehatan Farmasi misalnya. Oh, mereka termasuk di sana? Bisa ke sana. Ya, kata kita di samping layanan jiwa, kita kan ada layanan penunjang juga. Penunjang dari kesehatan jiwa, ya. Berarti selain pelayanan kejiwaan, tapi ada penunjang-penunjang lain. Ya, layanan penunjang seperti farmasi, rekam medik, ada radiologi, ada gizi, ada laboratorium. Nah, ini semuanya terakomodir sana. Ya. Tapi kemarin waktu Icut berkunjung nih Pak ke Rumah Sakit Jiwa nih, nah kunjungan ya. Akhirnya Icut berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa. Terlihat di sana ada beberapa teman kita yang ODGJ di dalam, tapi dia mempunyai penyakit bawaan, kayak ada yang tensi, ada yang apa sih namanya? Itu penyakit apa? Baik. Itu yang kita katakan tadi, untuk merawat pasien itu kita tidak hanya melihat satu sisi saja, tapi perlu kita lihat bio, psiko, sosial dan spiritual. Jadi kita melihat secara komprehensif. Nah, memang di satu sisi layanan kekhususannya jiwa. Tetapi penyertanya, komorbidnya juga ada non jiwa. Maka di layanan kita ada ruang khusus namanya ruangan jiwa fisik. Nah, dia ada sakit jiwanya dan ada sakit fisiknya. Fisik itu seperti penyakit diabetes yang tidak mulder. Iya, ada bahasanya. Diabetes yang penyakit gula. Nah, kemudian mungkin ada stroke. Maka di samping SDM dokter jiwa yang kita siapkan, kita juga menyiapkan dokter non jiwanya. Berarti untuk yang adik-adik kita, adik-adik nggak tuh, mahasiswa atau mahasiswi kita yang dia mengambil non jiwa bisa juga berpendidikan di karena adik-adik kita katakanlah kedokteran. Nah, kedokteran hari ini Mbak, ini sudah berkembang. Kalau dulu kita kenal kan kedokteran Fakultas Kedokteran UNDI saja. Hari ini Riau sudah luar biasa, Mbak. Banyak sudah sekarang yang sudah mengajukan usulan ke kita itu sudah ada Rumah Sakit Awal Bros, dia ada Universitas Awal Brosnya juga di Batam, kemudian Lancang Kuning, kemudian satu lagi Universitas Muhammadiyah. Baru. Jadi dengan perkembangan ini, dengan support pemerintah daerah barangkali ini Pak Gubernur, ini kan perkembangan pendidikan Riau luar biasa. Kita melihat komitmen Pak Gubernur terhadap mensupport dari sektor pendidikan ini luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini di media kita baca, bahkan beliau mensupport beasiswa pendidikan, dan ini kita apresiasi. Oke, luar biasa sekali nih Rumah Sakit Jiwa Tampan nih. Nggak berbicara tentang kesehatan jiwa aja, non jiwa juga ya Pak ya, kalau untuk pendidikan di dalamnya. Siapa aja nih Pak yang mengikuti program pendidikan pelatihan di Rumah Sakit Jiwa ini? Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita hari ini saja kita sudah punya 22 institusi pendidikan. 22 institusi pendidikan kesehatan yang ber-MOU sama kita. Kalau sudah ber-MOU, tentu breakdown-nya nanti dia akan praktek tempat kita. Yang menariknya Mbak, kalau dulu kita melanjutkan pendidikan keluar, kita praktek keluar. Tapi hari ini dari Sumbar ke tempat kita praktek. Wih, luar biasa. Padahal Sumbar kan juga punya rumah sakit jiwanya. Kemudian Kepri ke tempat kita. Wow. Nah, artinya dua provinsi ini. Jadi kita juga patut berbangga, tapi dalam konteks berbangga kita juga harus mempersiapkan diri. Gitu. Iya, benar sekali. Memperbaiki gitu, dan mempersiapkan. Siap, ya, betul. Wow, luar biasa nih Rumah Sakit Jiwa Tampan nih. Yang dulu kalau kita lihat Rumah Sakit Jiwa Tampan ini waktu saya masih SMP atau SD lah ya. Benar. Tahun 2000-an ya Pak ya. Ini kan agak-agak tidak terlihat ya. Memang orang masyarakat sekitar tuh mikirnya ini memang khusus untuk ODGJ aja. Betul sekali, Mbak. Nah, sekarang juga ada pusat pendidikannya di dalamnya. Nah, ini cocok nih buat sobat Kominfo nih yang mau praktek ya Pak ya. Iya, mau praktek.
magang, praktek, bisa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan. Sudah lengkap ya Pak ya. Insya Allah. Berakreditasi A ya Pak. Iya. Nah tuh 2 provinsi loh datang ke Rumah Sakit Jiwa. Wow, luar biasa sekali. Nah kalau untuk fasilitas sarana dan prasarana nih mungkin bisa dibuka sedikit atau dibuka semuanya Pak. Oke. Siap Mbak. Tadi Mbak sudah secara faktual sudah mengakui perkembangan Rumah Sakit Jiwa kita di Riau. Tentu ini tidak terlepas dari support dari pemerintah daerah. Iya, benar. Sarana-prasarana kita yang dulu Mbak lihat kalau melihat Rumah Sakit Jiwa itu dari depan seperti apa gitu. Nah, maka hari ini tahun ini saja kita sudah mengembang rehabilitasi psikososial. Itu salah satu unggulan kita juga. Ini dibangun gedungnya, sarananya juga dibangun. Kalau untuk adik-adik kita praktek, kita siapkan ruang proses pembelajarannya. Nanti kan metode dia praktek itu kan nanti ada pre-kompren, ada post-kompren, kemudian ada basic teaching di samping pasien. Dia nanti menanya pasiennya, menengok perkembangannya seperti apa. Nanti dia bisa, kira-kira ini permasalahannya apa, penyebabnya apa solusinya. Dan ini kita fasilitasi dia, sarana-prasarananya kita lengkapkan. Kemudian hari ini untuk mendukung jiwa itu kita kan diberi amanat dari PP 47 itu terkait dengan mengembangkan layanan. 40% bisa mengembangkan layanan non jiwa. Nanti ini kan mensupport juga nih, membuktikan secara konseptual adik-adik kita sudah mendapatkan teori di lapangan di kampus. Nah, ternyata di sini kombinasi antara penyakit jiwa dengan non jiwa. Begini. Nah, maka pemerintah daerah juga mensupport nih sarana-prasarana kami untuk pengembangan layanan jiwa dan hari ini sudah dalam proses. Nah, direktur definitif kemarin sudah menetapkan fondasi ini dalam sebuah rencana strategis Rumah Sakit Jiwa. Nanti ini akan kita kembangkan. Kemudian ke depan ruang rawat inap juga pemerintah daerah sudah menyetujui untuk tahun 2005 itu kita sudah buat DED-nya. Ya, desain engineering, ya perencanaan untuk pembangunannya udah kita siapkan tahun 2005 sehingga 2006 itu sudah punya rawat inap yang representatif sekali untuk kita kembangin jiwa ini. Karena kita melihat tren pasien jiwa kini ini mengalami peningkatan terus. Gitu, nah, iya, karena hari ini aja rata-rata itu udah 300 lebih. 320, 330 yang dirawat. Sementara kapasitas tempat tidur kita hanya 317. Wah, banyak juga nah, ya. Ini kira-kira perkembangannya. Ini PR banget deh untuk Rumah Sakit Jiwa Tampan nih kok semakin meningkat nih gitu ya Pak Allah, ya. Tapi semakin banyak juga yang sehat dan sembuh ya Pak. Benar. Waktu terakhir kemarin itu bulan berapa ya? Udah ada 20 atau berapa itu dipulangkan ke keluarga. Betul. Luar biasa nih. Ada juga ruangan khusus untuk belajar mereka ya Pak ya, yang adik-adik yang ingin berpendidikan. Seperti Bapak bilang tadi, berarti lengkap dong ya Rumah Sakit Jiwa Tampan. Jadi kita itu kalau tadi kita berbicara beberapa institusi pendidikan yang mengajukan permohonan kita untuk bisa praktek. Tetapi adik-adik kita yang ingin melakukan penelitian ya secara personal, di tugas akhirnya baik itu membuat skripsi, tesis, disertasi, itu juga kita layani. Karena tidak jarang adik-adik kita ya baik pun lembaga formal yang ingin melakukan penelitian, riset-riset di tempat kita. Mungkin itu Mbak. Ini kayaknya Icut bisa nih ya Pak ya. Nanti tesisnya ya Pak, dibantu ya Pak ya. Tapi juga MH nih. Ngambil kesehatan. Nah, cocok ya Pak ya. Siap. Bisa nih ke RSJ nih. Luar biasa. Nah, bagaimana cara mendaftar untuk program pendidikan pelatihan di Rumah Sakit Jiwa? Itu dia. Kalau kita tadi sudah bicara dari awal terkait dengan kita kan Rumah sakit ini sudah akreditasi paripurna. Wow, paripurna. Bintang 5. Bintang 5 nih. Jadi kita itu kalau di internal itu kan sudah punya regulasi, ada pedoman, panduan, SOP. Nah, kalau tadi yang sifat institusi, kita punya MOU. Kalau sifatnya personal, nanti dia mengajukan permohonan juga secara personal. Kalau dia memang utusan dari sebuah institusi, nanti diketahui oleh pimpinan institusinya. Dan itu sudah ada aturannya. Kami punya bidang tersendiri, bidang penunjang medik, dan di bawahnya ada diklit. Bidang pelatihan, bidang penunjang medik dan diklit. Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk pengalaman peserta sendiri Pak, sebelum atau setelah mengikuti program di Rumah Sakit Jiwa ini, ada cerita-cerita seru nggak nih Pak? Kalau kita itu biasanya ketika di awal kita itu kan orientasi namanya, orientasi baik itu ruangan,
nanti ini ruangan penunjang medik, ini ruangan pelayanan, ini keperawatan dan ruang manajemen, gawat. Tapi di akhir kita selalu melakukan evaluasi. Nah, itu pada saat evaluasi ya itu bermacam-macam yang disampaikan. Tetapi intinya semua yang sudah melaksanakan pertemuan kita itu merasa memberikan apresiasi. Kita sudah mengelolanya dengan sudah memberikan pelayanan yang baik. Pasien kita pasien dengan gangguan jiwa itu sudah kooperatif untuk dilakukan didamping oleh mahasiswa kita ini kan dalam praktek kan ada preseptornya, didampingi juga ada yang dari lapangan, dari klinik, ada juga yang dari kampusnya. Nah, pada intinya secara menyeluruh memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik. Oke. Memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik nih, Sobat Kominfo nih Rumah Sakit Jiwa Tampan. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan ini biasanya berbicara tentang perawat dan dokter nih. Ya. Dan ahli gizi beserta yang lain. Ya. Kebidanan. Nah, kebidanan apakah bisa Bapak Zulkifli? Nah, kita tadi kan punya layanan ada poliklinik. Ada pelayanan jiwa fisik. Nah, kita kan tidak hanya melayani pasien jiwa saja, tapi kan ada komorbidnya non jiwa. Nah, untuk kebidanan kita kan karena ada layanan perempuan, ya tentu makanya kita sarana-prasarana terkait dengan kebidanan itu juga kita siapkan seperti USG misalnya. Tentu kita butuh bidan, cuman jumlahnya tidak sebanyak perawat. Kalau perawat kita hari ini kan ada 167 orang. Nah, kemudian ada beberapa bidan yang untuk mengakomodir layanan bidang kebidanan tadi. Nah, tetapi tetap ada. Ada pendidikan untuk kebidanan. Wow, lengkap berarti semuanya ya. Iya, semuanya yang tanda kutip kesehatan. Iya, kesehatan. Oke, luar biasa. Nah, apakah ada program pengembangan profesional berkelanjutan yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Jiwa sendiri? Oh iya, kita kan di samping indikator mutu nasional, unit dan unggulan, kita kan ada rehabilitasi psikososial. Maka rehabilitasi psikososial ini bagi masyarakat yang punya anggota keluarga, saudara yang mengalami gangguan jiwa, silakan datang ke Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa tidak mempersoalkan pembiayaan karena ini sudah komitmen pemerintah Provinsi Riau juga. Nah, kita juga seluruh kabupaten kan hampir 90% sudah UAC. Kemudian ketika dia sudah sehat menurut dokter, kami punya unggulan daycare. Kami daycare itu ada 1 hari rawatan. Kemudian nanti meskipun dia tidak kami rawat lagi, dia kami jemput. Kemudian sekarang kami ada kerjasama dengan Panti Laras yang pasien pasca-ronet yang gelandangan itu nanti akan kami jemput. Kami jemput nanti dilakukan pelatihan-pelatihan. Kami punya nanti ada yang sudah dirancang oleh direktur sebelumnya. Kita punya pembuatan papan bunga. Kemudian kita sedang merumuskan mesin jahit. Ya, sehingga harapan kita ketika dia pasca rawat dia bisa hidup mandiri, bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu. Iya, kemarin waktu main-main juga lihat hasil-hasil karyanya bagus-bagus sekali. Betul. Dan ada ini juga berkebun ya Pak ya. Nah kemarin justru berkebun itu ya mungkin ada dokumentasinya juga hasil-hasil perkebunannya. Kemudian dia bisa nanti mandiri, bisa berkebun setelah dia dirawat dan dinyatakan sembuh menurut DPJP dokternya. Dan itu harapan kita semua gitu. Nah, pertanyaan lagi nih Pak, apakah ada di Rumah Sakit Jiwa tentang pelatihan ini dapat diikuti secara online atau jarak jauh? Nah, maka dalam konteks ini online sebagaimana dimaksud di sana, kita kan juga terkoneksi dengan Kemenkes. Biasanya Kemenkes mengupgrade ilmu kesehatan jiwa itu nanti hari ini kita kan udah main Zoom online. Nah, itu juga sering itu dilakukan di samping in-house training. Kalau in-house training itu biasanya dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa itu sendiri. Oh, berarti ada secara Ada. Oke. Biasanya berapa lama kalau secara ya, kalau di Rumah Sakit Jiwa kan 1-2 hari. Sepertinya service excellent misalnya, ya kan, bagaimana memberikan pelayanan prima. Itu kan ada terkait dengan mengupgrade
kemampuan perseptor kita. Oke, gitu. Berarti ada ya secara online ya. Ya. Tapi ikuti prosedurnya. Ya, prosedurnya. Bunda, bagaimana Rumah Sakit Jiwa mempersiapkan peserta nih Pak untuk menghadapi tantangan di lapangan setelah mengikuti pelatihan-pelatihan dari Rumah Sakit Jiwa sendiri? Oh ya, jelas. Kita kan selalu memberikan pandangan-pandangan terhadap mereka, tentu melalui pembimbing-pembimbingnya, preseptornya, yang mungkin yang lebih konkret di lapangan, mungkin mereka yang lebih memahami secara. Namun dari aspek kebijakan kita sudah menyiapkan pedoman praktek klinik, kemudian standar kompetensi yang diinginkan oleh institusi pendidikan. Namun nanti di lapangan kita persiapkan dan mereka juga harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke lapangan. Itu ada pembimbingan khusus gitu nggak sih? Iya, biasanya kita ada. Seperti di kedokteran, kita punya pembimbingnya di kedokteran yang sudah punya kompetensi itu. Kemudian dari perawatan juga demikian. Oke. Luar biasa nih Rumah Sakit Jiwa Tampan makin berkembang ya. Makin berkembang nih lama-lama jadi rumah sakit ini nih. Ya, udah campur aja. Ya. Oke, Bapak Zulkifli, karena waktu kita nih sudah menunjukkan waktu habis. Ya. Nah, mungkin ada perkataan ada sepatah dua patah dari Pak Zulkifli untuk masyarakat, untuk pemerintah atau untuk semuanya. Baik. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh institusi pendidikan sudah memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit Jiwa. Dari 22 institusi pendidikan sudah memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit Jiwa untuk mahasiswanya untuk melakukan praktik klinik. Semoga ini bisa sebagai agent of knowledge kepada seluruh masyarakat, ya, kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga bisa mengangkat citra rumah sakit ke lebih baik lagi. Kemudian terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah mensupport sarana layanan, dan ini tidak hanya memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi juga membantu para perguruan tinggi yang sudah praktek di tempat kami. Kepada masyarakat kami berharap seluruh pasien-pasien yang sudah pasca rawat inap Rumah Sakit Jiwa, mari kita hargai, kita terima dengan baik, karena mereka adalah keluarga besar kita, masyarakat kita, dan kita harap mereka juga bisa mandiri di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Zulkifli. Nah, Sobat Kominfo, kita sudah berbincang-bincang seru nih tentang Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kesehatan jiwa. Seperti yang dikatakan Pak Zulkifli tadi, semoga bisa menjadi agent of knowledge ya Pak untuk bidang kesehatan sendiri. Dan untuk masyarakat semua, jangan mengasing-asingkan ya Pak ya, tapi harus menerima dengan baik nih teman-teman kita yang sudah sembuh ya Pak ya. Terima kasih buat Rumah Sakit Jiwa Tampan sudah main-main ke podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, Sobat Diskominfo, karena waktu kita sudah habis, saya Dwi Diana Putri dan tim yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.